Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afifah dari kelas 12 IPS 3. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang Orde Lama. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian Orde Lama. Jadi, Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang disebut juga dengan demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Istilah Orde Lama ini tentu tidak digunakan pada masa itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut juga Orde Baru. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri pada masa Orde Lama. Yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Presiden berhak membubarkan DPR. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, jadi perannya dominan. Yang keempat, terbatasnya partai politik dan juga menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang kelima, peranan abdi yang luas. Dan yang keenam, paham komunisme semakin berkembang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi pada masa Orde Lama dilihat dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan juga keamanan. Pada masa Orde Lama, kegiatan ekonominya sangat minim. Perusahaan-perusahaan besar pada saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing. Pada masa ini juga terjadi inflasi yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Kas negara pun kosong dan eksploitasi besar-besaran terjadi di masa penjajahan. Dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Adapun usaha-usaha Menteri Keuangan seperti program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan BPKNIT yang dilakukan pada bulan Juli 1946 serta upaya menebus blokade dengan diplomasi beras ke India dan mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika. Kondisi politik pada masa ini masih kurang stabil dan morat-marit karena negara Indonesia baru saja merdeka sehingga banyak sekali hal yang harus dibenahi dan diatur. Selain itu juga banyak pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat untuk melepaskan diri dari NKRI yang menyebabkan kondisi politik yang tidak menentu. Di masa ini Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora untuk menyelamatkan Irian Barat dari Belanda dan berhasilnya penyelenggaraan pemilu tahun 1955 untuk yang pertama kali dan disebut-sebut sebagai pemilu yang paling demokratis hingga saat ini. Pasca proklamasi kemerdekaan, banyak terjadi perubahan sosial dan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang. Sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Tetapi setelah 17 Agustus 1945, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya inilah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan kurang stabil karena militer mulai menunjukkan gelagat politik. Disinilah lahirnya TNI dan Polri yang dikarenakan situasi keamanan pada awal kemerdekaan sangat memprihatinkan serta terjadi perpecahan antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Di akhir era, Angkatan Darat berkonflik dengan PKI.
Oke, jadi itu tadi kondisi negara kita pada masa Orde Lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa penting pada masa Orde Lama. Orde Lama membentuk badan-badan negara dengan menyesuaikan fungsinya seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam proses pasca pembentukan fungsi masing-masingnya belum maksimal. Badan eksekutif masih mendominasi. Penekanan pada pembangunan politik membuat munculnya berbagai macam ideologi politik yang kemudian ideologi-ideologi tersebut berkompetensi dengan ketat untuk dapat diterima masyarakat dan diaplikasikan pada sistem pemerintahan. Yang menarik adalah pembangunan politik lebih diutamakan daripada pembangunan ekonomi pada masa ini. Padahal pembangunan politik dan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Orde Lama yang dipimpin oleh sang founding father Presiden Soekarno lebih mementingkan pembangunan perpolitikan. Pembangunan politik yang ada pada masa Orde Lama menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi merupakan akibat dari perang ideologi yang menghasilkan peristiwa besar seperti yang pertama, keadaan ekonomi yang sangat buruk. Yang kedua, gerakan 30 SPKI. Yang ketiga, Super Semar yang terjadi pada 11 Maret 1966. Yang keempat, dekret presiden yang mengatakan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Oke, yang terakhir saya akan menyebutkan kekurangan dan kelebihan pada masa Orde Lama. Dimulai dari kekurangannya terlebih dahulu. Yang pertama, penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat dominan membuat kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis. Yang ketiga, penentangan antara ideologi nasionalis, agama, dan komunis atau biasa juga disebut dengan Nasakom. Yang keempat, terjadinya inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok menjadi meningkat. Oke, untuk kelebihan pada masa Orde Lama, yang pertama, Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri. Yang kedua, Indonesia mampu merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan juga militer. Yang ketiga, mampu membangun integritas nasional yang kuat. Yang keempat, kepemimpinan Indonesia di mata dunia memiliki sumbangsi yang sangat besar, yaitu sebagai pelopor gerakan non-blok dan juga pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada tahun 1955 dan hasil dari konferensi tersebut adalah gerakan non-blok pada tahun 1951. Oke, jadi itu tadi dia penjelasan mengenai masa Orde Lama. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan dan juga mohon dimaklumi. Thank you for watching. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe karena subscribe gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.